Oke guys, pagi hari ini kita coba jalan-jalan di sekitaran kota Makassar. Tepatnya saat ini di Jalan Makassar, hari Minggu tanggal 18 April 2020. Pemantauan pelaksanaan PSBB di kota Makassar. Sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan PSBB demi kebaikan bersama. Di tengah wabah COVID-19 atau Corona yang disebut dengan Corona, ternyata kendaraan-kendaraan masih cukup ramai melintas. Ini adalah Jalan Yosudarso. Warga masyarakat masih beraktivitas seperti biasa, mencari nafkah demi kehidupan keluarganya, demi makanan, demi keluarganya bisa tetap makan, demi kehidupan mereka, namun mengabaikan bahaya penyakit yang mengintai diri mereka dan keluarga mereka. Ada penjual masker di sekitaran Takaran, ada Jalan Tarakan. Ini adalah Jalan Tarakan guys. Di sini pun kita melihat masih banyak warga yang beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak ada pengaruh dari pengumuman aturan PSBB terhadap kota Makassar, dan warga masyarakat masih sangat kepala batu dengan himbauan pemerintah. Hal ini pula lah yang menyebabkan Sulsel, terutama Makassar, mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan akan warganya yang terpapar positif COVID-19 atau Corona. Pada saat ini kita masuk ke Jalan Baralompo untuk membeli makanan, bawa pulang dan makan di rumah seperti biasa. Ini adalah penjual makanan, jangan kote dan lain-lain. Warga masyarakat masih aktivitas seperti biasa. Oke guys, akhirnya kita sampai di Jalan Baralompo untuk membeli nasi kuning. Inilah tempatnya. Oke guys, saya restart dulu ya guys ya. Oke guys, selepas membeli makanan nasi kuning untuk sarapan, kita lanjut sedikit keliling Makassar untuk mengetahui perkembangan situasi di kota Makassar. Kita akan berjalan-jalan sedikit keliling untuk menghibur diri sambil mengetahui perkembangan yang ada di kota Makassar pada hari Minggu tanggal 19. Suara tap mobil dikecilin dulu dikit guys. Pada saat ini kita berada di Jalan Tentara Pelajar. Hotel Grand Place. Memang cukup lengang, tapi masih terlihat aktivitas warga yang seolah-olah tidak peduli dengan himbauan PSBB ini. Motor berkeliaran banyak sekali. Bekerja di toko 19. Di
Sini agak cukup lengang. Kita akan melihat di sepanjang Jalan Sulawesi. Kita sekarang saat ini masuk di Jalan Sulawesi. Ini Pasar Butung. Cukup lengang juga ternyata. Ini karena hari Minggu, bagaimana ya, entahlah. Semoga warga Kota Makassar senantiasa sadar akan pentingnya mematuhi himbauan PSBB dari pemerintah demi kebaikan bersama, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab wabah virus ini sangat berbahaya, sangat mudah menyebar. Masih terlihat banyak toko yang masih buka, termasuk toko Etong. Yang sudah semakin modern, toko prestis. Selepas dari Sulawesi, kita masuk ke Jalan Ramayani. Kita Jalan Ribu Rakne. Kita mencoba untuk membelok arah ke arah Jalan Sumbo Opo untuk memantau situasi Pantai Losari. Kita melaporkan perkembangannya, hanya untuk melaporkan perkembangan yang terjadi. Agar rekan-rekan yang berada di Kota Makassar bisa mengetahui situasi Kota Makassar pada saat ini, dan kami melaporkannya hanya untuk Anda. Masih berjualan kelapa seperti biasa, tidak terpengaruh dengan corona atau COVID-19. Masuk Jalan Patimura. Toko tas juga terlihat buka. Ya, pada saat ini kita masuk ke Jalan Sumbo Opo, pusat emas, pusat perdagangan emas yang menjadi aset sangat berharga bagi Kota Makassar dalam meraih pendapatan PAD, pendapatan asli daerah untuk Kota Makassar. Di sini adalah pusat emas, segala jenis emas yang ada di Kota Makassar berpusat di daerah sini, yaitu
Jalan Sumbawa. Cukup lengan juga, tapi masih kelihatan cukup ramai orang. Oke guys, sampai di penghujung. Penghujung Jalan Sumbawa. Ternyata warga masyarakat tidak ada lagi yang berkumpul ke Pantai Losari. Kita akan membelok ke Jalan Datu Museng. Secara keseluruhan, keadaan di Kota Makassar cukup lengang, meskipun masih terdapat aktivitas warga yang cukup mengkhawatirkan. Kita masuk di Jalan Lamado Keleng. Bagi teman-teman yang menyukai postingan kami, diharapkan bantuannya untuk subscribe, like, and share postingan kami untuk membantu kami ke depan bisa menghasilkan kualitas video yang lebih baik, sehingga informasi yang Anda dapatkan bisa jauh lebih berguna dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan Anda. Anda bisa tahu apa yang harus dilakukan, terutama bagi warga masyarakat yang berada di Kota Makassar dan juga bagi di kota-kota lain yang ingin mengetahui keadaan Kota Makassar ini. Durasi hanya kurang lebih sekitar 20 menit keseluruhan, karena pada saat ini kita lagi menuju balik ke arah Cakalang. Ini adalah Pantai Losari yang biasanya sangat ramai penjualan olahraga, car free day dan lain sebagainya. Pada saat ini sangat lengang. Terbukti apa yang dilakukan, apa yang diusahakan oleh pemerintah cukup berhasil demi kebaikan kita bersama. Karena jika virus ini tidak dicegah, tidak diantisipasi penyebarannya, maka akan sangat berbahaya bagi kehidupan kita, utamanya Kota Makassar, warga Kota Makassar. Termasuk saya pribadi pada saat ini sangat jarang keluar. Setiap hari paling hanya membeli. Ini Kota Pantai Losari yang sangat lengang, tidak tampak orang yang berkerumun,
mungkin masih pagi sekali atau gimana, entahlah. Semoga saja tetap seperti demikian yang terjadi. Setiap warga Kota Makassar diimbau tidak keluar rumah, dan saya pun sendiri mematuhinya to stay at home. Paling keluar untuk beli nasi kuning dan langsung pulang, bawa pulang, makan di rumah, dan sesudah itu tidak keluar-keluar lagi. 2 hari kemarin masih membawa istri saya untuk ke minimarket hanya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Itu pun di minimarket saja, tidak pergi ke mall. Berhubung juga mall tutup, dan memang kami sudah jarang ke mall, rata-rata ke Alfamart. Selain harga yang cukup murah, lokasi yang cukup dekat dari rumah kami, sekaligus untuk mencegah terlalu lama keluar rumah, karena hal itu dihindari selama masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin kualitas kamera video yang kurang bagus karena terkena cahaya, karena kami masih belajar untuk menjadi YouTuber yang menyajikan informasi yang berguna bagi teman-teman para penikmat YouTube. Semoga video yang kami sajikan ke depan bisa lebih baik. Kami perusahaan Toshiba 23 adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor, penjualan barang, furniture, tikar-tikar tekstil, elektronik seperti kipas angin, Miyako, Rinnai, Maspion, dan lain sebagainya. Juga produk houseware, yaitu pecah belah, produk sunflower, produk Multindo, Multiplus, dan lain sebagainya. Termasuk juga barang plastik seperti karpet lantai, karpet plastik, payung, dan lain sebagainya. Kami menyajikan video yang menarik untuk bagaimana Anda bisa mengikuti senantiasa video yang kami sajikan buat Anda. Karena pada video berikutnya kami akan menyajikan cara merakit lemari, metode-metode tertentu yang sangat berguna bagi kalian, bagi teman-teman di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya, sehingga kalian mampu untuk mengetahui situasi Kota Makassar. Yang mengatakan Kota Makassar sangat mencekam tidaklah seluruhnya benar, karena diterapkan di kota ini bukanlah lockdown seperti di negara-negara lain, melainkan pembatasan sosial berskala besar, di mana kita warga negara dibatasi kontak fisik, dibatasi jarak, social distancing dan physical distancing, jarak antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, untuk menghindari penularan. Jadi sekali lagi, bukan lockdown keseluruhan, melainkan pembatasan jarak antar manusia. Tetap kami melihat situasi dari perusahaan kami, ketika terlalu ramai, kami akan mengatur sedemikian rupa supaya kami tetap menjaga physical distancing di antara seluruh pelanggan kami. Menghimbau pelanggan kami juga untuk menggunakan masker, demi keselamatan kita bersama. Bukan untuk membatasi, tapi untuk keselamatan kita bersama. Jadi semoga teman-teman, terutama langganan setia kami yang berasal dari berbagai daerah, terutama Kajang, Bulukumba, ya,
Jadi kalau Anda ingin berbelanja, jangan lupa hubungi kami terlebih dahulu di 0853 9428 8838, atau Anda bisa komen di Facebook atau di YouTube kami agar kami bisa memberikan informasi yang jelas buat Anda. Beberapa rekan pelanggan dari Bulukumba, Kajang berhasil tiba di Makassar untuk memuat barang untuk dibawa lagi ke daerah lain untuk dijual, untuk dipasarkan. Semoga postingan ini, video ini bisa berkenan bagi Anda. Semua orang, bukan hanya bagi pelanggan setia Tosar 23, melainkan bagi semua orang, semua penikmat YouTube, semua penikmat Facebook, semua pencinta Kota Makassar, agar bisa memanfaatkan video ini dengan sebaik mungkin dengan judul Makassar, Pantai Losari, dan COVID-19 atau Corona. Saat ini kita sudah tiba di Cakalang, sudah mendekati penghujung daripada video ini. Kami cakap sekali lagi, selamat menikmati. Durasinya kurang lebih 21 menit atau 22 menit ya. Tidak terlalu panjang supaya Anda tidak bosan. Cukup Anda mengetahui intinya tentang keadaan Kota Makassar, kendaraan, transportasi, dan toko-toko yang ada pada hari Minggu tanggal, kalau tidak salah tanggal berapa ya ini hari? Tanggal 19, sorry, bukan tanggal 18, tanggal 19 April 2020. Pada saat ini sudah masuk ke dalam kompleks Ruko Cakalang Indah, di tempat perusahaan kami berada ya. Dan setelah tiba, kami akan memutus video ini dan menjadi akhir daripada video postingan kami. Semoga, sekali lagi kami doakan, semoga postingan ini bermanfaat bagi Anda untuk mengetahui situasi Kota Makassar, daripada kita terlalu mendengar kadang gosip-gosip dari luar yang terlalu melebih-lebihkan sesuatu ataupun mengurangi sesuatu. Inilah kondisi real. Terima kasih.